warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, siapa hari ini yang nggak masuk? Salsa, Bu. Kenapa sakit? Oh ya, semoga cepat sembuh ya. Amin. Di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang bersuci. Ya, ada 3 macam najis dan contohnya. Nah, yang pertama ada najis mukhafafa. Ya, yang kedua ada najis mutawassit. Ya, yang ketiga ada najis ya, najis mukhafafa itu adalah najis ringan. Itu seperti air seni anak laki-laki yang belum genap berumur 2 tahun, belum makan, belum minum, makanya masih ASI. Nah, itu cara menghilangkan najis tersebut atau cara mensucikannya dengan memercikkan air kepada bagian yang terkena najis. Yang kedua ada najis mutawassit. Ya, najis mutawassit itu adalah najis sedang. Yang termasuk najis mutawassit itu adalah darah, nanah, bangkai. Nah, cara mensucikan najis tersebut itu cukup mengalirkan air yang terkena najis tersebut dan menggosoknya sampai bersih. Yang ketiga itu ada najis mughalladah. Nah, najis mughalladah ini adalah najis berat, disebabkan oleh babi maupun anjing. Nah, cara mensucikannya ada yang tahu? Enggak. Ya, lupa ya? Iya. Cara mensucikannya itu dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Nah, salah satu di antaranya itu menggunakan tanah maupun debu. Nah, coba kalian amati halaman 3 dan lihat gambar 1 dan 2. Gambar 1 itu menunjukkan gambar kelulusan. Iya, gambar 1 menunjukkan gambar kelulusan. Itu gambar siswa-siswi yang baru saja menerima pengumuman kelulusan dan mereka melakukan sujud syukur. Yang kedua adalah gambar kemenangan. Ya, benar. Tim sepak bola yang memenangkan pertandingan. Mereka juga melakukan sujud syukur. Coba kalian deskripsikan gambar 1 dan 2. Ibu tunjuk ya. Ya. Ya, Bu. Coba Mbak Niken deskripsikan gambar 1 dulu. Gambar 1 itu ada murid-murid yang menerima laporan kelulusan. Terus banyak dari mereka itu melakukan sujud syukur karena atas kebahagiaan mereka, karena kan keterangannya mereka itu lulus, jadinya mereka itu bahagia, lalu mereka bersyukur dengan melakukan sujud syukur. Ya. Kalau gambar 2? Kalau gambar 2 itu ada pemain sepak bola kan, Bu. Jadi itu ada salah satu pemain itu yang mungkin bisa memasukkan bola ke gawang atau mungkin dia itu sudah memenangkan permainannya. Jadi dia itu di akhir permainan dia melakukan sujud syukur. Ya, benar. Coba Mbak Vanes deskripsikan gambar 1 dulu. Gambar 1, siswa-siswa yang baru saja menerima pengumuman kelulusan lakukan bersyukur dengan sujud syukur. Ya. Gambar 2, tim sepak bola yang memenangkan pertandingan dengan bersujud syukur. Ya, benar. Terus siapa di sini yang sudah pernah melakukan sujud syukur? Yuk coba Mbak Pia, pengalamannya apa? Pada waktu SD saya mengikuti lomba pidato. Ya. Terus pada pengumuman 3 itu saya berhasil mendapatkan juara 1. Terus saya bersujud syukur. Ya. Siapa lagi yang mempunyai pengalaman sama kayak Mbak Pia? Saya, Bu. Apa? Waktu kelas 1 MTS kan, Bu, saya dan teman-teman mengikuti lomba drum-band. Waktu pengumuman di Ngawi, saya dan teman-teman saya mendapatkan juara dan melakukan sujud syukur. Oh iya, bagus. Siapa lagi? Yuk angkat tangan. Ya. Jadi pada saat saya ingin mendaftar sekolah di MTS, saya mendapatkan keringanan biaya untuk pendaftaran karena pada saat saya SD sering mendapatkan peringkat 1. Jadi saya
mendapatkan seragam gratis dan juga ringanan pembayaran. Ya. Terus Mbak Fani? Ayo, Mbak Fani. Saya bersyukur terpilih menjadi ketua OSIS dan setelah itu saya bersujud syukur. Ya. Nah, siapa yang udah tahu tentang sujud syukur itu apa? Belum, Bu. Nah, arti sujud sendiri itu adalah meletakkan dahi seluruh bagian telapak tangannya di atas tanah, mengangkat kedua sikunya dan melakukannya secara khusyuk. Syukur sendiri itu berarti rasa terima kasih kita. Nah, jadi sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan hambanya sebagai rasa terima kasih. Di sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rasa terima kasih. Nah, hukum dari sujud syukur sendiri itu adalah hukumnya sunnah. Tetapi apapun keadaannya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua itu bagi Allah itu yang terbaik untuk kita. Jadi apapun keadaannya kita wajib untuk bersyukur. Nah, sebab-sebab sujud syukur. Hal-hal yang menyebabkan seseorang melakukan sujud syukur yaitu yang pertama, karena ia mendapat nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan berita yang menyenangkan, dan yang ketiga itu terhindar dari musibah atau mara bahaya. Nah, dalam beberapa hal juga Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya juga pernah melakukan sujud syukur. Apa aja itu? Dibaca ya, Mbak Fia. Yang pertama, Ketika Nabi Muhammad SAW mendapat surat dari Ali yang isinya kabar gembira bahwa suku Hamzah masuk Islam. ya yang kedua Mbak Niken. Ketika malaikat Jibril memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang selalu bersolawat kepada Nabi SAW akan diberi rahmat dan keselamatan. Ya Mbak Fani. Ketika mendengar kematian Musailamah al-Kadzdzab, Nabi palsu Abu Bakar As-Siddiq melakukan sujud syukur. Yang terakhir Mbak Panes. Ka'ab bin Abu Malik melaksanakan sujud syukur ketika mendengar bahwa tobatnya diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, syarat sujud syukur ini sendiri sebagaimana kita melakukan syarat dari sholat fardu, yaitu diantaranya suci badan, ya, terus suci pakaian, tempat, dan yang kedua itu menghadap ke kiblat, ya. Dan yang terakhir menutup aurat. Ya. Nah, niat sujud syukurnya sudah ada yang hafal ini? Belum. Ya, coba dibaca bareng-bareng ya niat sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujudan syukrillahi ta'ala. Lalu, manfaat dari sujud syukur itu apa aja? Yang pertama, menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah. Karena nikmat, karunia, anugerah yang hanya datangnya itu dari Allah. Yang kedua itu terhindar dari sifat sombong. Karena apa yang diraih manusia itu juga berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia itu tidak wajib untuk menyombongkan apa yang mereka punyai. Karena semua itu hanyalah titipan. Yang ketiga, apa? Akan menambah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang bersyukur, nikmatnya akan ditambah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi manusia yang pandai bersyukur. ya. Nah, yang terakhir itu cara praktik sujud syukur. Nah, caranya itu dengan bersuci atau berwudu, berdiri menghadap ke kiblat.
lalu mengucapkan niat sujud syukur bersamaan dengan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan, lalu takbir untuk sujud dan mengangkat kedua tangan. Setelah itu langsung sujud 1 kali, lalu bangkit dari sujud, lalu salam. Nah, ini akan ibu bagi kelompok menjadi 2 ya. Ya, tugasnya ada di halaman 10. Yuk dikerjakan. Itu masih sedikit. Oh gitu. Kan kelompok. Oh iya, kamu temenin aku. Kok panas ya? Sudah selesai? Ya. Nah, coba dibaca kelompoknya Mbak Vanes. Sujud syukur adalah sujud terima kasih, yaitu sujud 1 kali di waktu mendapat keuntungan yang menyenangkan atau terhindar dari kesusahan yang besar. Ya, coba kelompoknya Mbak Niken. Sujud merupakan salah satu bukti bagi seorang hamba untuk tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku dirinya sebagai makhluk lemah dan tidak berdaya. Nah, dari kedua jawabannya itu benar semua ya. Itu adalah pengertian dari sujud syukur. Nah, sekarang Ibu ada permainan. Udah tahu belum permainannya apa? Belum. Nanti kalau Ibu tepuk tunggal, kalian tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang tepuk ganda, kalian tepuk 2 kali. Ya. Nanti yang salah nanti membaca niat sujud ya. Udah pada hafal kan? Belum. Ya udah, nanti lihat di papan tulis saja. Yuk, mulai ya. Ya. Tepuk tunggal, ganda, tunggal, ganda, tunggal, ganda, ganda, tunggal, tunggal, ganda, tunggal, ganda, ganda, tunggal, ganda, 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 tunggal, ganda, tunggal, 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 ganda, tunggal, ganda, tunggal. Mbak Pia, ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujuda syukrillahi ta'ala. Ya, sekali lagi ya. Yuk, tepuk tunggal, ganda, tunggal, ganda, tunggal, tunggal, ganda, tunggal. Ayo Mbak Niken, yuk baca. Nawaitu sujuda syukrillahi ta'ala. Udah. Nah, anak-anak, ada pertanyaan terkait bab sujud syukur kali ini? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya ya. Siap dulu. Nah,
Coba Mbak Pia, apa pengertian dari sujud syukur? Sujud syukur ialah sujud terima kasih, yaitu sujud satu kali di waktu mendapat keuntungan yang menyenangkan atau terhindar dari kesusahan yang besar. Ya. Ya. Lalu hukum bersyukur itu apa? Coba Mbak Niken. Oh, dibaca Bu ini. Ya, dibaca. Ayo, tadi nggak mendengarkan ya? Maaf Bu. Dibaca ini. Iya. Melakukan wahyu jadi. Nah yuk, yuk. Melakukan sujud syukur itu sunnah Bu. Ya, benar, sunnah. Nah, sebab-sebab sujud syukur itu apa aja? Ayo Mbak Cika, apa aja? Karena ia mendapat nikmat dan karunia dari Allah SWT, mendapatkan berita yang menyenangkan, dan terhindar dari bahaya atau musibah yang akan menimpanya. Nah, kalau syaratnya itu apa? Mbak Vanes? Suci badan, pakaian dan tempat, menghadap kiblat, menutup aurat. Ya. Coba Mbak Fani niatnya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujud syukri lillahi ta'ala. Ya. Udah jelas ya materi kita kali ini? Sudah. Yuk. Nah, materi yang telah kita pelajari hari ini itu apa aja? Yang pertama itu kita udah melajari tentang pengertian sujud syukur. Yang kedua, kita udah melajari tentang sebab-sebab sujud syukur. Apa aja? Yang pertama, mendapat hikmat. Yang kedua, Mendapat berita yang menyenangkan. ya, yang ketiga, Terhindar dari bahaya. nah, lalu apalagi bacaan dalam sujud syukur. Tadi niatnya bagaimana? Nawaitu syukrillahi ta'ala. Ya. Nah, yang keempat ini adalah praktiknya. Ya. Nanti dikerjakan di rumah halaman 13 ya. Siap Bu. Dikerjakan secara individu dan dikumpulkan minggu depan. Nah, materi selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang bab tinggalkan kesombongan dengan bersujud. Sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata atau perbuatan, Ibu meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, yeah.